Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan PNS dan pensiunan. Kali ini saya akan mengupdate tentang pencairan gaji 13 untuk pensiunan PNS dan P3K. Berikut terkait fakta-fakta yang mendukung ke tanggal pencairannya. Pada hari ini Bu Menkyu Sri Mulyani kembali memberikan pernyataan, ini tepatnya di tanggal 19 ya, bahwa pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan Juni. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Juknis gaji ke-13 agak berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana gaji ke-13 ini di Juknis disebutkan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Nah, tentu saja pada saat menetapkan Juknis ini, Bu Menkyu tentunya tidak berspekulasi tentang bulan pembayarannya. Yang mana kalau kita perhatikan memang gaji 13 ini adalah salah satu andalan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini. Nah, terkait dengan program pertumbuhan ekonomi ini, berikut cuplikan video yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di tanggal 28 April yang lalu. Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, segerakan yang namanya belanja Pemda, belanja APBD, segerakan. Karena angka-angka yang saya lihat, yang tinggi itu baru belanja pegawai, tapi juga baru di angka 63%. Belanja modal, per Maret, akhir Maret kemarin, belanja modalnya baru 5,3, baru 5%, 5,3%. Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati. Hati-hati, saya sudah sampaikan bolak-balik ke Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan semua daerah agar segera mensegerakan belanja APBD, baik belanja aparatur maupun belanja modal. Kemudian diperkuat kembali oleh Presiden pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, ya, yang mana disampaikan bahwa di kuartal kedua ini target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah 7%. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari minus ya pemerintah di kuartal kedua ini menargetkan di 7%. Dan kita harus bekerja keras, optimis agar di kuartal kedua target kita kurang lebih di atas 7% tadi bisa kita peroleh. Semua provinsi kita harapkan sudah positif di kuartal kedua ini. Dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa semua program-program yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi sampai 7% itu akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga salah satu langkahnya tentunya adalah mencairkan gaji 13 secepat mungkin di bulan Juni ini agar target tersebut sebelum berakhirnya bulan Juni sudah terpenuhi. Lalu kalau kita lihat ya, komponen gaji 13 seperti yang dibuat di Juknis secara umum sama seperti gaji THR, yang mana memuat gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Untuk pensiunan, kemudian PNS aktif, TNI Polri, dan P3K tentunya sama ya komponennya. Nah, kalau kita lihat masing-masing golongan ya, ini misalnya untuk golongan 1, Bapak Ibu sekalian, ini tergantung dari masa kerjanya. Untuk golongan 1 lulusan SD dan SMP, golongan 1A 1.560.800 sampai 2.335.800, sampai 1D 1.851.800 sampai 2.686.500. Lalu golongan 2 lulusan SMA dan D3 ya. Golongan 2A 2.022.200 sampai 3.373.600, sampai golongan 2D 2.399.200 sampai 3.820.000. Lalu untuk golongan 3 lulusan S1 hingga S3 tergantung masa kerja. Untuk golongan 3A dimulai dari 2.579.400 sampai 4.236.400, hingga golongan 3D 2.920.800 sampai 4.797.000. Lalu golongan 4, golongan akhir ini adalah untuk 4A 3.044.300 sampai 5 juta.
Kemudian sampai golongan 4E ya, ini adalah 3.593.100, paling rendah masa kerjanya sampai 5.901.200. Nah, misalnya ini kalau kita ambil untuk golongan 3A dan 3B ya, di sini untuk golongan 3A sudah berkeluarga, memiliki 2 anak, besarnya adalah 4.195.600. Lalu untuk golongan 4B sudah berkeluarga, memiliki 2 anak, mendapat 4.347.000. Lalu untuk golongan atas, golongan 4B ini misalnya hanya tunjangan istri, kemudian tunjangan fungsional, tunjangan beras, mendapatkan 6.091.000. Untuk yang kedua ini golongan 4A, tunjangan istri, tunjangan anak mendapat 6.092.000. Jadi masing-masing ini bergantung ke masa kerjanya. Sehingga kemudian kalau berdasarkan fakta-fakta yang sudah saya sampaikan barusan, maka kemungkinannya dilahirkan di pertengahan Juni 2021. Nah, terkait dengan ini berikut beberapa uraiannya. Yang pertama, tanggal 28 April Presiden sudah mengingatkan Pemda agar tidak menyimpan dana APBD di bank dengan anggaran gaji 13 sudah di kas daerah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tanggal 29 April Kemenkeu menyatakan gaji 13 dibayarkan pada bulan Juni. Lalu diperkuat lagi tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Hal ini sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, tanggal 17 Mei Presiden kembali mengingatkan agar Pemda turut aktif membantu pertumbuhan ekonomi dengan target di kuartal kedua adalah di atas 7%. Jadi sangat tinggi sekali, dari minus sampai ke 7%. Oleh karenanya semua kemampuan yang bisa mendukung pencapaian ini tentunya akan dikerahkan oleh pemerintah. Ini sudah diinstruksikan kepada gubernur dan bupati ya. Lalu yang keempat, gaji 13 menggunakan acuan gaji bulan Juni, sehingga realistisnya gaji 13 dicairkan setelah pencairan gaji bulan Juni ya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian nggak mungkin terbalik ya kan. Gaji 13 dulu baru bulan Juni, sementara acuannya adalah bulan Juni. Hal mana di bulan Juni di tanggal 1 Selasa sampai tanggal 4 Jumat ya, itu adalah tanggal untuk gaji bulanan. Lalu yang kelima, pegawai yang pertama sekali menerima gaji 13 adalah pensiunan, ini selalu yang pertama ya. Kemudian TNI dan Polri yang sifat pembayarannya adalah sentralisasi. Di ini yang menyebabkan ya, seperti THR kemarin, Bapak Ibu sekalian, baik itu pensiunan, TNI, Polri selalu lebih dulu menerima dibanding dengan pegawai yang lain. Dan yang terakhir adalah jika SP2D dan SPM sudah diterbitkan pada tanggal 8 Juni, maka realisasi pencairan gaji ke-13 kemungkinan dimulai tanggal 10. Ini sudah Bapak Ibu terima dengan realisasi bergantung daerah masing-masing. Pencapaian realisasi gaji 13 ini bergantung ke daerah Bapak Ibu sekalian. Sama halnya seperti THR ini, walaupun juknisnya disebutkan di Juni, bisa saja realisasi yang bisa dilakukan di Pemda itu adalah di Juli. Ini salah satu misalnya data dari rekan kita ya, 1 hari yang lalu, THR guru Kabupaten Gianyar Bali sampai lewat Hari Raya Idul Fitri saja belum cair sampai detik ini. Hingga tentunya pencairan gaji 13 ini dipastikan cair di Juni, namun realisasinya bergantung ke daerah masing-masing. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini agar kiranya channel ini juga dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.